Sebelum kita lanjut tekan like, subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dulu, Genta hanyalah pria biasa, yang mencintai istrinya lebih dari segalanya. Tapi sejak Alia berkata, "Aku ingin pisah baik-baik, Gen," sesuatu dalam dirinya retak. Genta tak pernah terima ditinggalkan. Setiap malam, ia duduk di ruang tengah, menatap foto pernikahan mereka. Bibirnya bergetar, membaca doa yang tak pernah diajarkan agama manapun. "Jangan pergi, Alia. Jangan pernah tinggalkan aku." Tapi malam itu, sesuatu menjawab. Genta melihat, bayangan bergerak sendiri. Lalu suara itu berkata pelan, "Jika kau ingin dia tetap di sisimu, berikan saja jiwamu." Sejak malam itu, Genta tidak pernah sama lagi. Cintanya berubah jadi obsesi. Dan obsesi adalah jalan masuk bagi setan. Malam itu, Alia terbangun. Jam menunjukkan pukul 03.03. Ia bermimpi, Genta berdiri di sisi tempat tidurnya. "Kamu milik aku selamanya." Saat Alia membuka mata, tak ada siapa-siapa. Tapi udara terasa berat. Seperti ada yang duduk di ujung ranjang. Ia menyalakan lampu. Tapi lampunya berdarah. Alia menjerit. Lalu tersadar, ia kembali tertidur. Tapi, siapa yang memimpikan siapa? Genta? Atau dirinya? Alia pulang ke rumah lamanya, ingin mengambil barang-barangnya. Rumah itu kosong. Tapi seperti menatap balik ke arahnya. Ia melihat foto pernikahan mereka. Tapi bingkainya berubah. Terdapat tulisan halus, seperti pahatan mantra. Alia seperti mendengar suara Genta, sayup namun tegas. "Jiwa yang terikat, tak boleh pergi. Cinta yang dibayar, tak boleh mati." Alia terkejut. Bingkai itu retak di bagian wajahnya. Tapi wajah Genta tetap utuh. Seolah hanya dia yang tak boleh keluar dari ikatan ini. Mak Lilis, tetangga sebelah, mengaku. Semalam ia melihat Genta berjalan telanjang kaki di halaman. Menggenggam segenggam rambut Alia. Dia mondar-mandir, endhuk. Ngomong sama bayangan. Mak Lilis, dengan suara gugup bilang. Katanya, kalau dia pergi, bunuh semua penghalangnya. Alia gemetar. Ia tak pernah tahu rambutnya hilang. Tapi malam itu, ia menemukan sisir penuh helaian rambut. Di bawah bantalnya sendiri. Alia mencoba kabur. Ia kemasi barang. Naik taksi online. Tapi, mobil itu memutar-mutar di jalan yang sama. Berkali-kali. Sampai akhirnya, ia sadar. Ia duduk kembali di ruang tamu rumah itu. Pintu depan tak bisa dibuka. Jendela terkunci. HP tak ada sinyal. Dan di balik lemari, ia mendengar suara langkah. Genta. Tapi, Genta sudah dikubur 3 hari lalu. Alia duduk di pojok kamar, memeluk lututnya. Rumah itu mengurungnya. Listrik padam. HP mati. Tapi suara itu masih terdengar. "Aku di sini. Jangan takut. Kita akan selamanya." Alia membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi karpet basah. Seperti bekas jejak kaki dari kuburan. Alia mencium bau busuk dari bawah lantai dapur. Ia geser karpet tua, dan menemukan papan kayu longgar. Di baliknya, ada peti kayu. Ia buka pelan. Isinya bukan mayat, tapi barang-barang pribadi miliknya. Yang sudah ia buang bertahun lalu. Sepatu SMA, surat cinta Genta, pita rambut kecil. Dan di dasar peti, boneka menyerupai dirinya. Terikat rambut. Dengan lelehan lilin hitam di matanya. Di kamar mandi, Alia menatap cermin. Tapi bayangannya tersenyum. Sementara ia menangis. Lalu bayangan itu bicara. "Dia berikan jiwanya untukmu. Dan kamu ingin pergi." Bayangan itu menjulurkan tangan keluar. Mencekik Alia dari balik kaca. Saat ia sadar, seluruh wajahnya memar,
Tapi tak ada satupun yang bisa melihat luka itu. Alia memberanikan diri mendatangi makam Genta. Tapi batu nisannya kosong. Kuburannya terbongkar. Tak ada mayat. Hanya kain kafan yang robek. Aku kan udah bilang, kita selamanya. Alia pingsan di tempat. Saat ia sadar, ia sudah di rumah lagi. Dan tangan Genta menggenggam erat jemarinya. Padahal Genta sudah mati. Alia nekat menulis surat cerai sendiri. Ia letakkan di meja altar tempat Genta biasa duduk. Tapi, saat surat itu tertinggal semalaman, esoknya penuh noda darah segar. Dan di balik surat itu, tertulis tangan Genta. Suara Genta berubah dalam dan berat. Ikatan ini bukan di atas kertas, tapi di atas jiwa. Tiba-tiba, cincin kawin Alia menyatu ke kulitnya. Membakar pelan, seolah tak akan pernah bisa dilepas. Selamanya, Alia terbangun di meja makan. Di seberangnya, Genta. Senyum, penuh cinta. Di tengah meja, ada nasi, ayam goreng, dan sebuah kepala kambing yang masih berasap. Genta makan dengan tenang. Tapi saat Alia memalingkan muka, Genta berubah jadi sosok hitam tak bermata. Habiskan, sayang. Jangan bikin aku marah. Alia muntah. Tapi di lantai, hanya darah. Alia mendengar suara-suara dari kamar belakang. Ia geser lemari. Ternyata ada pintu kecil tersembunyi. Di dalam ruangan ritual, ada foto-foto dirinya, dibakar sebagian. Di tengah ruangan, ada satu botol kaca. Isinya, potongan kuku, rambut, dan darah menstruasinya. Cinta harus diikat sampai darah terakhir, kan? Alia lari. Tapi lorong itu semakin panjang. Tak ada ujung. Mak Lilis hilang. Rumahnya terkunci dari dalam. Tapi di dalam, hanya ditemukan ket tembok bercampur darah. Tulisan, jangan usik ikatan. Dan foto Alia dicoret-coret. Warga mulai takut. Tapi mereka tak bisa bantu. Karena setiap orang yang mendekat ke rumah Alia mendadak mimisan dan pingsan. Alia menemukan tes pack positif. Padahal, Genta sudah mati lebih dari seminggu. Ia mulai halusinasi. Merasa perutnya berat. Tapi di cermin, ia lihat bayi sudah tumbuh. Bahkan, ia bisa mendengar napasnya. Genta muncul. Itu darahku, dan darahmu. Bayi kita harus lahir. Di bawah bulan darah. Alia pingsan. Tapi saat sadar, perutnya benar-benar menggembung. Dan malam itu, bulan berwarna merah. Malam itu, semua cermin di rumah retak sendiri. Tubuh Alia sudah tak bisa bergerak. Tapi pikirannya mulai kabur. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di sudut ruangan. Tapi dengan senyum Genta. Kau menolak cinta. Maka cintamu akan hidup tanpa jiwamu. Jiwa Alia berpindah ke boneka di ruang bawah. Dan raganya kini ditempati Genta, yang kembali hidup dalam tubuh Alia sendiri. Alia kini hanya boneka. Tubuhnya yang asli berjalan, berbicara, tapi bukan dirinya lagi. Itu Genta. Ia pakai tubuh Alia. Bicara lembut ke cermin. Cantik ya, sayang? Kini aku bisa bersamamu selamanya. Jiwa Alia mencoba kabur. Tapi bonekanya diikat di altar. Dan malam itu, ia mendengar suara iblis itu lagi. Tubuh hanya kendaraan, tapi kau harus bayar harga jalan keluar. Dalam tubuh Alia, Genta mulai melakukan ritual baru. Ia kirim undangan palsu ke Mak Dewi, bidan kampung. Saat datang, Mak Dewi disambut senyum manis Alia. Tapi hanya sebentar. Di ruang belakang, darah mengalir ke dalam mangkuk tanah liat. Tumbal pertama, diterima. Jiwa Alia di dalam boneka, menjerit. Tapi tak terdengar. Ia hanya bisa menangis lewat mata boneka yang kaku. Malam purnama darah tiba. Di ruang ritual, tubuh Alia, yang kini dikendalikan Genta, berjongkok. Mengeluarkan bayi hitam bermata putih.
Bayi itu tidak menangis, tapi tertawa. Bayi itu langsung merangkak ke boneka tempat Alia terperangkap. Lalu berkata, dengan terdistorsi, tua dan jahat, "Ibu, kita akan tinggal di sini untuk selamanya." Jiwa Alia meronta, tapi tubuhnya kini milik kekuatan lain. Satu persatu, arwah tetangga mulai terseret ke rumah itu. Warga kampung bermimpi buruk bersamaan. Mereka terbangun dengan luka bakar di tangan. Rumah Alia kini ditutupi kabut merah. Dan suara genta dalam tubuh Alia terdengar dari balik tembok. "Siapa yang berani memisahkan cinta, akan ikut kami terbakar." Dalam dunia antar jiwa, Alia melihat dirinya sendiri, duduk di pelaminan, bersama genta. Semua tamu adalah tumbal yang sudah mati. Ia diminta memilih, duduk bersama genta, atau melompat ke api dan musnahkan semuanya, termasuk jiwanya. Alia tersenyum. Ia menatap genta, dan berkata, "Cinta tanpa kebebasan. Bukan cinta. Itu penjara." Ia loncat ke dalam kobaran api. Rumah itu terbakar malam itu. Tapi, tak ada yang menemukan mayat. Hanya boneka kecil, duduk manis di tengah bara, dengan senyuman yang tak pernah padam. Dari api puing rumah itu, sesosok perempuan muncul. Tubuhnya hitam terbakar, tapi kulitnya kembali utuh. Dan wajahnya masih Alia, tapi matanya bukan mata manusia. Ia membawa sesuatu dalam perutnya, dan ia datang untuk menyelesaikan ikatan yang dulu tak selesai. Genta memanggilnya kembali. Karena cinta sejati tak boleh ditinggal setengah jalan. Dalam satu malam, seluruh warga kampung hilang. Tak ada jejak. Semua rumah terkunci dari dalam. Tapi di masing-masing pintu ada bekas jari terbakar dan tulisan merah. "Saksi cinta kami." Alia dan Genta berjalan dari rumah ke rumah, memberkati semua pasangan dengan kutukan cinta selamanya. Di tengah puing rumah lama, altar baru dibangun dari tulang-tulang korban. Di atasnya, Alia dan Genta berlutut, mengikat tangan mereka dengan rambut bayi yang belum lahir. Mereka membaca mantra, darah ke darah, jiwa ke jiwa, tak terpisah oleh waktu. Bahkan maut pun tak mampu. Portal langit kembali terbuka. Dan dari sana, sesuatu turun. Bukan malaikat, tapi roh penjaga ikatan. Sang iblis cinta. Satu orang masih hidup. Raffi, anak muda yang dulu pernah jadi adik kelas Alia. Ia datang membawa manuskrip dari Kiai Besar. Doa pemutus ikatan iblis cinta. Tapi, manuskrip itu harus dibacakan oleh orang yang pernah mencintai Alia tanpa syarat. Dan Raffi diam-diam menyimpan perasaan itu sejak SMA. Ia masuk ke tengah lingkaran ritual, membaca doa itu, tapi Genta menyerangnya. Darah mengalir. Apakah cinta tulus bisa melawan cinta yang terkutuk? Raffi jatuh jongkok di depan Genta. Saat Genta hampir membunuh Raffi, Alia menahan tangannya. Untuk pertama kalinya, mata Alia menangis. Air mata itu membakar tubuh Genta. Ternyata, cinta Alia tidak pernah sepenuhnya milik Genta. Ia jatuh cinta pada pria yang diam-diam mendoakannya. Cinta tak harus memiliki, tapi cinta sejati harus ikhlas. Genta terbakar, iblis menghilang, dan rumah itu runtuh sepenuhnya. Alia pingsan, tapi selamat. Dan Raffi memeluknya, tak meminta apapun. Hanya satu kalimat. "Akhirnya kamu bebas." Cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal melepaskan dengan ikhlas. Kalau kamu terjebak dalam hubungan yang penuh luka, beranilah keluar sebelum cintamu berubah jadi kutukan. Tulis di komentar, apakah cinta harus memiliki? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.